Bayut, Banda Aceh. Kerkhofbeujut merupakan pemakaman khusus yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Banda Aceh. Pemakaman ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 2.200 serdadu Belanda yang gugur selama Perang Aceh yang berlangsung dari 1873 hingga 1904. Terletak di daerah Blower, Banda Aceh, Kerkhofbeujut kini menjadi salah satu situs sejarah yang penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi Belanda. Makam-makam di sini bervariasi, dari batu nisan sederhana hingga yang lebih besar, tergantung pada pangkat dan status sosial dari orang yang dimakamkan. Meskipun banyak nama-nama serdadu yang dimakamkan di sana telah hilang atau rusak seiring berjalannya waktu, beberapa nama yang masih dapat dikenali dan terkenal antara lain: Jenderal Johan Harman Rudolf Köhler. Köhler adalah pemimpin militer Belanda yang terkenal karena tewas dalam penyerangan pertama ke Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1973. Kematian Köhler menjadi salah satu peristiwa penting dalam Perang Aceh dan memicu perlawanan yang lebih besar dari pihak Aceh. Major General Karel van der Heyden. Van der Heyden adalah salah satu panglima militer yang turut gugur dalam pertempuran melawan pasukan Aceh. Ia menjadi salah satu tokoh Belanda yang diabadikan di Kerkhofbeujut. Kapten Christoffel Willem Karel van der Plas, perwira lainnya yang gugur dalam konflik dengan rakyat Aceh dan dimakamkan di Kerkhofbeujut. Namanya masih dapat ditemukan di salah satu nisan di pemakaman tersebut. Dahsyatnya Perang Aceh. Perang Aceh adalah salah satu konflik paling brutal dan berkepanjangan dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Perang ini dimulai pada tahun 1873 ketika Belanda berusaha menaklukkan Kesultanan Aceh untuk memperluas wilayah jajahannya dan menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka. Namun, Belanda menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari rakyat Aceh, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin karismatik seperti Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, Teuku Umar, Katnyak Dien, dan banyak lainnya. Perang ini tidak hanya berlangsung di medan tempur konvensional, tetapi juga dalam bentuk perang gerilya yang sangat menyulitkan pasukan Belanda. Pasukan Aceh menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan medan yang sulit dan pengetahuan lokal mereka untuk melawan pasukan Belanda yang jauh lebih modern dan lebih besar. Akibatnya, ribuan tentara Belanda tewas dan banyak di antaranya dimakamkan di Kerkhofbeujut. Giginya perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh dikenal karena semangat juang mereka yang luar biasa dalam melawan penjajah. Bagi rakyat Aceh, perang ini bukan hanya soal mempertahankan wilayah mereka dari serangan asing, tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan, agama, dan identitas mereka. Para pemimpin seperti Teuku Umar dan Katnyak Dien menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh yang terus dikenang hingga kini. Katnyak Dien, misalnya, tidak hanya menjadi pejuang yang gigih, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia. Meskipun mengalami kehilangan suami dan banyak kesulitan lainnya, ia terus memimpin perlawanan hingga akhirnya ditangkap oleh Belanda. Selain para pemimpin, perlawanan Aceh juga didukung oleh ulama-ulama setempat yang memberikan motivasi spiritual kepada para pejuang. Semangat jihad yang diusung oleh rakyat Aceh membuat mereka mampu bertahan melawan pasukan Belanda meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Penutup, kisah Perang Aceh dan Kerkhofbeujut adalah bagian penting dari sejarah Indonesia. Kerkhofbeujut sendiri kini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi serdadu Belanda, tetapi juga menjadi simbol dari kerasnya perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah. Pemakaman ini menjadi pengingat akan betapa dahsyatnya konflik yang terjadi di Aceh dan gigihnya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Jika Anda membutuhkan lebih banyak informasi mengenai nama-nama serdadu atau detail lain tentang Perang Aceh, Anda bisa mencari arsip sejarah atau mengunjungi situs tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan otentik.